Halo Sobat YouTube, kembali lagi dengan saya Simon Kelvin Syaranamual, mahasiswa Fakultas Teologi UKIM. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tugas UAS mata kuliah Teologi Publik tentang keterlibatan gereja dalam masalah-masalah publik demi kebaikan bersama. Isu yang saya ambil ialah tentang vaksinasi COVID-19. COVID-19 bukan lagi masalah kesehatan yang baru kita dengarkan. Virus Wuhan Cina yang telah memakan jutaan korban jiwa itu bukan saja membuat masalah kesehatan, tetapi juga terjadi berbagai resesi ekonomi di seluruh belahan dunia yang terdampak virus COVID-19. Dalam hal itu, salah satu upaya pemerintah untuk pencegahan penyebaran virus COVID-19 ialah dengan melakukan vaksinasi. Tetapi setelah adanya vaksinasi, ada berbagai macam isu yang dibahas di dalam masyarakat kita, khususnya di Indonesia sendiri. Nah, karena hal itulah, gereja juga menyuarakan bagaimana pentingnya vaksinasi dalam menangani masalah COVID-19. Ada beberapa isu yang berkembang di kalangan masyarakat, khususnya masyarakat Kristiani, yang menyebabkan mereka kemudian tidak mau untuk divaksinasi. Salah satu isu yang berkembang ialah tentang chips yang akan dipasang di setiap orang yang telah divaksinasi. Chips yang dipahami oleh kebanyakan masyarakat kita adalah tentang alat yang akan mengontrol semua umat manusia yang diceritakan itu merupakan salah satu tanda akhir zaman, di mana kerajaan iblis akan berkuasa dan chips itu akan dipasang dan digunakan oleh penguasa setan untuk mengendalikan manusia. Konon katanya dari beberapa informasi dan beberapa artikel yang dibaca, ternyata mereka memahami bahwa ketika orang divaksinasi, maka orang akan terpasang chips dan kemudian mereka tidak setia lagi kepada Tuhan atau Allah yang mereka sembah. Mereka telah mengikuti kerajaan setan. Itu isu pertama yang menyebabkan orang tidak mau divaksin. Isu berikutnya ialah tentang bisnis vaksin dari pemerintah. Isu ini berkembang dan dipahami oleh masyarakat bahwa vaksinasi adalah bisnis dari pemerintah untuk mencari uang, dan karena itu harus ada vaksinasi di masa penyebaran COVID-19. Namun sayangnya kita lihat dalam kenyataan bahwa vaksinasi yang dilakukan di Indonesia sendiri itu tidak memungut biaya sepeser pun dari masyarakat. Dan vaksinasi yang dilakukan di Indonesia adalah vaksinasi yang dilakukan secara gratis dan secara massal. Isu ketiga yang membuat orang tidak mau divaksin adalah tentang pembunuhan massal yang akan dilakukan. Dari beberapa diskusi yang coba saya buat dengan beberapa orang, dari situ saya menyimpulkan dari pendapat mereka bahwa vaksinasi ini dilakukan untuk pembunuhan secara massal di 1 atau 2 tahun ke depan. Mereka beranggapan bahwa vaksinasi COVID-19 akan membunuh manusia secara massal karena sudah banyak orang yang hidup di dunia ini, sehingga mereka perlu dibunuh untuk mengurangi jumlah manusia. Dan salah satu upaya untuk pembunuhan secara massal itu ialah dengan melakukan vaksinasi. Bagi pemahaman mereka, mungkin setelah divaksin orang belum meninggal dunia, tetapi setelah divaksin orang kemudian akan meninggal dunia dalam jangka waktu panjang, mungkin 1 atau sampai 2-3 tahun ke depan. Oke Sobat YouTube, itu beberapa alasan yang saya temukan tentang mengapa orang tidak mau divaksin COVID-19. Selain alasan itu, ada beberapa alasan mendasar kenapa orang tidak bisa divaksin COVID-19. Salah satunya ialah tentang penyakit bawaan yang diderita oleh seseorang membuat ia tidak bisa divaksin. Nah, untuk masalah yang sangat publik ini, gereja tentunya tidak diam dalam melihat masalah tersebut. Ada beberapa contoh yang sangat menampilkan peran gereja dalam melihat masalah publik vaksinasi COVID-19 saat ini. Salah satunya ialah gereja terus mengedukasi masyarakat
untuk melakukan vaksinasi COVID-19. Contohnya di gereja saya, Gereja Protestan Maluku. Dalam beberapa waktu lalu, gereja selalu mengedukasi masyarakat lewat surat-surat edaran dari sinode dan klasis ke jemaat-jemaat untuk mengedukasi masyarakat demi mengikuti vaksinasi COVID-19. Upaya yang gereja lakukan ialah upaya untuk menghindarkan setiap jemaatnya dari virus COVID-19. Bukan hanya itu, ketika kita pulih dari masalah kesehatan ini, maka masalah resesi ekonomi yang terjadi di seluruh belahan dunia juga beransur-ansur akan pulih. Karena itu juga adalah salah satu tujuan dan upaya gereja melakukan penyuratan kepada jemaat-jemaat untuk mengedukasi warga gerejanya mengikuti vaksinasi COVID-19. Bukan hanya surat edaran yang dilakukan. Di beberapa gereja rumah gereja dilakukan vaksinasi COVID-19, di mana gedungnya digunakan sebagai media untuk diberlakukannya vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat gereja. Dan mekanismenya pun berbeda-beda di setiap masing-masing jemaat yang mengatur vaksinasi COVID-19 di jemaatnya. Ada yang per sektor, ada yang per unit, ada yang untuk lansia, dan ada yang untuk anak-anak sekolah minggu. Itulah merupakan salah satu upaya gereja dalam melihat masalah publik demi kebaikan bersama. Untuk lebih jelas, kita lihat tayangan video berikutnya yang sangat menjelaskan bagi kita tentang keterlibatan gereja demi kebaikan bersama dalam menangani masalah COVID-19 dengan mengedukasi masyarakat untuk mengikuti vaksinasi COVID-19. Untuk memperluas cakupan vaksinasi bagi masyarakat, pemerintah Kota Manado menggandeng gereja untuk mengajak jemaat gereja yang juga merupakan golongan masyarakat umum mengikuti vaksinasi COVID-19. Pantauan Kompas TV, salah satu gereja di Kelurahan Kairagi 2, yakni Gereja Masih Injili di Minahasa Jemaat Via Dolorosa, menjadi tempat vaksinasi COVID-19 pada Selasa siang hingga sore hari. Ratusan jemaat usia di atas 18 tahun hingga kelompok lanjut usia berkumpul di dalam gedung gereja untuk mengikuti tahapan vaksinasi dengan petugas kesehatan dari Puskesmas Paniki Bawah Kota Manado. Ketua Jemaat Gemim Via Dolorosa Kairagi 2, Pendeta Nice Tuege Pinaria mengatakan pihak gereja berkolaborasi dengan pemerintah setempat untuk menyukseskan program vaksinasi yang bertujuan untuk membentuk kekebalan kelompok demi memutus mata rantai penyebaran virus corona. Respons mereka memang sangat positif dengan kegiatan hari ini. Karena memang mereka menunggu sudah lama, memang di mana juga di tempat lain juga terbuka untuk vaksinasi, tapi ada rasa takut untuk ke rumah sakit. Maka ketika diberi ruang di rumah gereja ini, maka antusias mereka luar biasa. Nah Bu, gereja sendiri dalam rangka membantu pemerintah supaya cakupan vaksinasi ini semakin luas untuk menciptakan kekebalan kelompok, himbauannya seperti apa Bu kepada jemaat? Kami selalu mengimbau bahwa sosialisasi yang kami laksanakan supaya semua bisa menikmati vaksinasi, sehingga juga pelayanan kita akan lebih terbuka, tidak terkurung pada satu situasi karena di masa COVID-19 ini. Jemaat yang hadir dalam program vaksinasi yang dipusatkan gereja pun terlihat antusias dan rela antri menunggu giliran menerima vaksin. Yana Mekesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.